warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firliana Nurul Anissa, NIM 19130004195 dari kelas 5 PAI A2. Di sini saya akan menyelesaikan UAS Statistik Pendidikan. Saya memilih nomor yang pertama, yang bagian B, yaitu seorang peneliti ingin mengetahui efektivitas penerapan dua metode pembelajaran yang berbeda, yaitu metode A dan metode B. Sampel yang akan diteliti sebesar 10 orang. Tentukan metode mana yang efektif. Berikut data prestasi belajarnya. Analisis dengan uraian lengkap hipotesis dan kriteria pengujian dengan T-tabel sama dengan 2,048. Setelah kita copy, kita ke IBM statistik, kita paste. Setelah kita paste, kemudian kita beri angka 1 untuk yang metode A. Kemudian yang metode B, kita copy. Sama seperti yang tadi, kita paste di IBM. Yang metode B, kita beri angka 2. Jika sudah seperti ini, kita klik variabel view, kemudian kita beri nama hasil, yang ini metode. Kita nolkan desimalnya. Oke, kalau sudah seperti ini, kita kembali ke data view. Kita klik analyze, pilih compare mean, kemudian independent sample t-test. Yang hasil kita taruh di test variabel, kemudian yang metode kita taruh di grouping variabel, kemudian kita pencet group define, grup 1, 1, grup 2, 2. Kemudian kita continue, option kita continue, oke. Nah, jadi ini hasilnya seperti ini. Oke, setelah kita salin hasil output SPSS-nya pada lembar jawaban, kemudian membuat analisis. Di sini saya sudah menulis analisisnya, yaitu T hitung 0,790 lebih besar daripada T-tabel 2,048. Jadi hasilnya sama dengan H0 ditolak. Jika H0 ditolak, maka menunjukkan bahwa ada perbedaan hasil belajar antara penggunaan metode A dan metode B. Perbedaan tersebut bisa dilihat dari hasil MEA-nya yang menunjukkan bahwa lebih besar hasil belajar dengan metode A, atau bila dihitung dengan nilai probabilitas 0,436 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak. Jadi kesimpulannya ada perbedaan antara penggunaan metode A dan metode B dilihat dari hasil MEA-nya. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, yaitu analisis regresi linier. Pertanyaannya, seorang dosen statistika ingin mengetahui jenis serta efektivitas pengaruh frekuensi belajar atau X1 dan nilai statistik atau X2 secara bersama-sama terhadap prestasi atau Y. Statistika mahasiswa dengan data di bawah ini. Kemudian tentukan, yang pertama, ujilah persyaratan data di atas untuk memenuhi analisis regresi.
Yang kedua, apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Yang ketiga, berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen? Dan yang terakhir, tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Oke, yang pertama, kita copy dulu angkanya. Setelah kita copy, kita paste pada SPSS. Kemudian kita klik variabel view. Yang pertama yaitu X1, jam atau minggu. Yang kedua yaitu X2 nilai. Dan yang terakhir prestasi. Kemudian kita nolkan desimalnya. Jika sudah, kita kembali ke data view dan kita klik linear. Prestasi kita taruh di dependen, lama jam atau minggu kita taruh di independen, nilai juga kita taruh di independen. Kemudian kita klik statistik, kita klik centang R2 deskriptif, confidence interval, kemudian Durbin, kemudian kita continue. Kemudian kita klik plots, S resin kita taruh di Y, Z red kita taruh di X, kemudian kita klik histogram dan normal probability plot. Kemudian kita klik continue, save, kita klik continue. Kemudian ini yang pada method kita enter, kemudian kita klik OK. Oke, jadi seperti ini hasil output dari SPSS-nya. Untuk nomor 2 yang A, yaitu ujilah persyaratan data di atas untuk mengetahui analisis regresi, linearitas, multikolonialitas, homoskedastisitas, dan autokorelasi. Untuk yang multikolonialitas, yaitu menurut Imam Ghazali, tidak terjadi gejala multikolonialitas jika nilai tolerans yaitu 0,620 lebih besar daripada 0,1100 dan nilai VIV yaitu 1,614 lebih besar dari 10,00. Jadi kesimpulannya ada gejala multikolonialitas. Untuk uji regresi yang autokorelasi yaitu menggunakan
Menggunakan dasar pengambilan keputusan, menurut Imam Ghazali tidak ada gejala autokorelasi jika nilai Durbin-Watson terletak di antara DU sampai dengan 4 min DU. Jadi kesimpulannya konstantanya 2 dan N atau jumlah siswanya tadi ada 15 dengan signifikan 5%. DU-nya yaitu 1,750, Durbin-Weiss-nya yaitu 2,404. Jadi menunjukkan Durbin-Watson lebih besar daripada nilai DU-nya. Kemudian nilai Durbin-Watson lebih besar daripada 4 min DU. 4 min DU-nya yaitu 2,250. Jadi ada gejala autokorelasi. Pertanyaan nomor 2 yang B yaitu apakah ada pengaruh yang signifikan antara X1 dan X2 terhadap Y? Yang nomor 2B ini menggunakan correlation. Oke, kita paste dulu. Jadi analisisnya yaitu antara jam atau X1 dengan prestasi atau Y menunjukkan hasil yaitu 0,888. 0,88 lebih besar dari 0,514. Jadi H0 ditolak, artinya ada pengaruh antara jam dengan prestasi. Kemudian antara nilai atau X2 dengan prestasi atau Y menunjukkan hasil yaitu 0,616. 0,616 lebih besar daripada 0,514. Sama dengan H0 ditolak, artinya ada pengaruh antara nilai dengan prestasi. Untuk yang 2C yaitu berapa besar variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Yang nomor 3 ini menggunakan 2 tabel. Yang pertama model summary. Analisisnya yaitu tabel summary ini menjelaskan besarnya persentase pengaruh variabel independen dengan variabel dependen. Besarnya koefisien determinasi adalah 0,796, mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas atau independen terhadap perubahan variabel dependen adalah 80%, sedangkan yang 20% dipengaruhi variabel lain. Yang tabel kedua yaitu ANOVA, yaitu menjelaskan bahwa besar hitung atau F-nya 23,411 dilihat dari signifikan 0,000. 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian H0 ditolak. Jadi nilai variabel bebas determinasi menjelaskan nilai terikat. Kesimpulannya, variabel independen sangat berpengaruh pada variabel dependen. Untuk pertanyaan nomor 2 yang D yaitu tentukan persamaan garis regresi dan bagaimana interpretasi hasil analisis dengan membaca persamaan garis regresi tersebut. Dari tabel ini diperoleh hasil B atau konstantanya yaitu 3,029, sedangkan jamnya 0,262 dan nilainya memiliki hasil 0,015. Sehingga persamaan regresinya yaitu Y sama dengan A plus BX1 ditambah BX2 sama dengan 3,029 ditambah 0,262 X1
plus 0,015 X2.